Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak kembali di semester kedua. Salam jumpa dengan materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu ragam akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang calon sukses di masa depan, pada kali ini yang akan kita bahas dalam ragam akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ini mencakup yang pertama berkaitan dengan fastabiqul khairat atau berkompetitif dalam kebaikan, bekerja keras, kemudian kolaboratif, dan dinamis, terakhir adalah optimis. Baik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis makna dan pentingnya berbagai sikap terpuji, termasuk kompetitif dalam kebaikan, kerja keras, kolaboratif, dinamis, dan optimis. Yang kedua, dari materi ini siswa dapat menunjukkan dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang mendasari sikap terpuji tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri individu yang mempraktikkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan sikap-sikap tersebut di lingkungan madrasah, keluarga, dan masyarakat. Baik anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, atau dalam Islam disebut dengan fastabiqul khairat. Adapun makna yang terkandung dalam fastabiqul khairat itu adalah kesigapan untuk segera melakukan amal soleh dan kebaikan tanpa menunda-nunda, semata-mata karena berharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan dorongan internal untuk menjadi terdepan dalam setiap perbuatan mulia. Dan adapun dalil yang menjelaskan berkaitan dengan fastabiqul khairat ini yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Anak-anak sekalian, adapun ciri-ciri individu yang memiliki sikap fastabiqul khairat, yang pertama tentunya memiliki manajemen waktu yang efektif dan terencana. Dan yang kedua, senantiasa memiliki visi yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga adalah sangat antusias dan produktif dalam berbagai aksi sosial kebaikan. Maka tentu akan memiliki dampak positif bagi siapapun yang melakukan, baik seorang putra maupun seorang putri, pria, wanita, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Dan yang keduanya, waktu dimanfaatkan secara produktif dan bernilai. Dan yang ketiga, tentu menjadi inspirasi dan pelopor dalam kebaikan di masyarakat. Tentu sebaliknya, dampak negatif bagi siapapun yang tidak memiliki sikap terpuji fastabiqul khairat, satu, cenderung menunda-nunda pekerjaan atau disebut dalam Islam itu adalah taswif. Dan yang keduanya adalah kehilangan banyak peluang untuk meraih pahala dan masa depan. Dan yang berikutnya yaitu bagian yang kedua, bekerja keras merupakan bagian sikap terpuji bagi siapapun yang seorang siswa putra maupun siswa seorang putri. Yang pertama, bekerja keras itu diartikan adalah sebagai perilaku atau seseorang yang melakukan usaha maksimal dengan mengerjakan seluruh potensi yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan.
Maka sudah jelas dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, di sini disampaikan, dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Innallaha ta'ala yuhibbul mu'mina muhtarifan. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai mukmin yang bekerja keras. Maka tentu ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pekerja keras, pertama, memiliki disiplin tinggi. Yang kedua, pantang menyerah. Dan ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Dan dari sifat-sifat, dari ciri-ciri tersebut tentu akan berdampak positif bagi siapapun, seorang putra maupun putri siswa kalian semuanya akan memiliki dampak positif, hidup menjadi lebih mandiri dan tidak menjadi beban. Dan yang kedua, mendapatkan kehormatan dan martabat di mata manusia. Dan yang ketiga, meraih keberkahan rezeki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat anak-anak, dampak negatif yang dimiliki bagi siapapun yang tidak memiliki sikap bekerja keras itu, yang pertama, menyebabkan kemiskinan mental dan material. Dan yang kedua, menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, tentu akan kehilangan martabat serta tidak dihormati oleh orang lain. Baik anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah kolaboratif dalam kehidupan sosial yang disebut dengan ta'awun. Makna dari kolaboratif atau ta'awun ini adalah sikap bekerja sama dalam tim untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menyerukan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, ciri-ciri dari individu yang memiliki sikap kolaboratif. Yang pertama, terbuka dalam berpendapat, yaitu maksudnya adalah menerima masukan dan perspektif orang lain untuk mencapai solusi terbaik. Yang kedua adalah komunikatif, maksudnya adalah mampu menyampaikan ide dan mendengarkan secara efektif demi kejelasan tujuan. Dan yang ketiga, memprioritaskan tim. Maksudnya adalah mendahulukan keberhasilan dan tujuan tim di atas kepentingan pribadi. Maka tentu dari sikap tersebut akan memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua, memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas sosial. Dan yang ketiganya adalah menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Tentu dampak negatif dari orang yang tidak memiliki sikap kolaboratif ini mendorong munculnya sikap egois dan individualis. Dan yang keduanya berpotensi memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Dan yang ketiganya menyulitkan pencapaian tujuan besar yang mustahil dicapai sendiri. Baik anak-anak sekalian, dari sikap ragam terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat ini adalah sikap dinamis dan inovatif. Adapun yang dimaksud dengan sikap dinamis adalah semangat melakukan perbaikan dan inovasi sesuai zaman. Ini sejalan dengan apa yang dalam Al-Quran surat A'raf ayat 11, di mana Allah tidak akan mengubah suatu nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Menekankan pentingnya inisiatif pribadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka jelas seorang yang memiliki perilaku terpuji tersebut memiliki ciri-ciri yang pertama, mampu beradaptasi. Yang keduanya, terus belajar. Dan yang ketiganya, produktif dan efektif.
Maka tentu seorang yang memiliki sikap tersebut akan berdampak positif bagi dirinya, yaitu memiliki berwawasan luas, relevan dengan masa kini, dan mampu menciptakan terobosan. Dan yang berikutnya, dampak negatif atau statis bagi siapapun yang tidak memiliki sikap terpuji tersebut. Pertama, tentu memiliki pemikiran yang kolot dan statis dan tertinggal oleh kemajuan. Maka yang ketiga adalah masa depan suram. Baik anak-anakku sekalian, ragam sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang kelima ini adalah optimis dalam menghadapi tantangan. Adapun definisi apa yang disebut dengan optimis, maka sikap berprasangka baik atau yang kita kenal dengan husnuzon dalam segala situasi, serta meyakini sepenuhnya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas dalam Al-Quran surat Yusuf dalam 87, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tayasu min rohillah innahu la yayasu min rohillah illa qaumul kafirun. Maknanya atau artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sikap optimis, yang pertama, berpikir positif dalam setiap kondisi, bahkan yang terburuk sekalipun. Dan yang kedua, tetap tenang dan tidak panik saat dihadapkan pada kegagalan atau masalah. Dan yang ketiga adalah selalu memiliki harapan besar dan keyakinan yang kuat untuk masa depan. Maka anak-anakku sekalian, ketika memiliki sifat optimis seperti itu, ciri-cirinya dan tentu akan mendapatkan manfaat dari sikap tersebut, yaitu yang pertama, memiliki kesehatan mental terjaga, stabil, dan jauh dari kecemasan berlebih. Dan yang kedua, memiliki semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan cita-cita. Dan yang ketiga adalah mencapai ketenangan batin dengan pasrah dan percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki sikap dari optimis tersebut, tentu sebaliknya, satu, mudah mengalami stres dan memiliki potensi lebih tinggi untuk depresi. Dan yang kedua, sering mengeluh, pesimis, dan menyalahkan keadaan dan atas kegagalan. Dan yang ketiga adalah cepat menyerah sebelum mencoba secara maksimal dan menyerahkan usaha terbaik. Baik anak-anak sekalian, dari materi ragam sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan dan refleksi, yaitu menginternalisasi ragam akhlak terpuji sebagai fondasi karakter unggul yang menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Adapun karakter individu unggul maksudnya adalah membentuk pribadi yang mandiri, terhormat, produktif, dan memiliki mental yang tangguh untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Dan yang kedua adalah keharmonisan sosial. Maksudnya adalah mempererat persaudaraan, mendorong kolaborasi, memicu inovasi, dan memastikan relevansi komunitas di setiap zaman. Baik anak-anak sekalian, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, materi tentang ragam sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fondasi akhlak terpuji. Yang pertama, berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, dinamis. Terakhir adalah optimis. Maka, sebagai pelopor solusi konstruktif, yaitu menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi konstruktif, bukan hanya sekedar jalan menuju ridho Allah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah anak-anak sekalian
apa yang disampaikan tentang materi yang pertama di semester kedua ini semoga bermanfaat dan menjadi solusi untuk mencapai suatu kesuksesan yang nyata. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.